Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-As'ad Alimul Hakim dari kelas 12 IPA 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang pertama. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu, Republik Indonesia berusia 10 tahun. Bisa dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi. Apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah banyak menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelah, kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh maklumat tersebut. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam maklumat tersebut hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada konstituante. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam negeri antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Sedangkan penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat untuk peperangan. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya,
Meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan, saya mohon koreksi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.